Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel yang akan membahas tentang SPCP IPDN tahun 2023. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 29 Maret 2023. Kita akan membahas tentang apa saja isi suratnya. Surat ini ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Kebutuhan Praja IPDN tahun anggaran 2023. Pada surat ini kita akan zoom di sini. Pada surat ini kita mengetahui bahwasanya mengisi kebutuhan CPNS di lingkungan instansi pemerintah sebanyak 534 orang dengan ketentuan sebagaimana berikut. Jadi kota pada tahun 2023 yaitu 534 orang. Pengadaan praja sekolah kedinasan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, syaratnya yang pertama, pelaksanaan seleksi berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021. Kemudian seleksi penerimaan mahasiswa Praja Taruna kedinasan pada kementerian atau lembaga. Kemudian yang poin yang B, menentukan persetujuan jumlah kebutuhan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri disesuaikan dengan jumlah kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan core bisnis instansi. Jadi kota yang 534 sudah berdasarkan jumlah kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan core bisnis instansi. Yang C, penerimaan praja harus memenuhi syarat antara lain lulus seleksi kompetensi dasar dengan sistem komputer assisted test. Jadi tetap harus lulus SKD. Kemudian poin yang D, Kementerian Lembaga Penyelenggaraan Sekolah Kedinasan wajib menetapkan pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan yang ditandatangani oleh PPK Kementerian atau lembaga atau Ketua Panitia Seleksi Penerima Mahasiswa Praja Taruna Sekolah Kedinasan dan menyampaikan kepada Menteri Pan-RB dengan tembusan kepada BKN paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Kemudian yang E, nilai hasil seleksi lanjutan disampaikan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Praja atau Taruna Sekolah Kedinasan kepada Kepala BKN sebagai dasar penetapan kelulusan akhir oleh kementerian atau lembaga. Yang F, Kementerian Lembaga Penyelenggaraan Sekolah Kedinasan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi mahasiswa Praja atau Taruna Sekolah Kedinasan pada kementerian lembaga paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan seleksi kementerian kepada Menteri Pan-RB dan kepada Kepala BKN. Kemudian poin terakhir, laporan sebagaimana dimaksud pada huruf F juga memuat nama-nama peserta yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa Praja Taruna Sekolah Kedinasan. Poin nomor 2. Afirmasi dalam pengadaan praja sekolah kedinasan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri bagi peserta orang asli Papua di wilayah Papua secara berjenjang dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut. Jadi tetap ada kota afirmasi. Yang A, kelulusan SKD didasarkan pada diktum ke-7 Keputusan Menteri Pan-RB nomor 137 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar seleksi penerimaan mahasiswa Praja Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023. Yang B, dalam hal angka 2 huruf A tidak terpenuhi, maka nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar didasarkan pada diktum ke-9 Keputusan Menteri Pan-RB. Pada intinya nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 137 tahun 2023. Tapi apabila tidak ada yang memenuhi nilai ambang batas, maka didasarkan pada diktum ke-9 Keputusan Menteri Pan-RB nomor 137 tahun 2023. Dalam hal ini kelulusan berdasarkan pada peringkat terbaik. Di poin C tertulis kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Apabila pesertanya tidak ada yang memenuhi ambang batas, maka akan diambil
peserta dengan nilai yang tertinggi, peringkat terbaik gitu. Kemudian Kementerian Dalam Negeri sebagai penyelenggara sekolah kedinasan diharapkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon praja sekolah kedinasan tahun anggaran 2023. Adapun jadwal kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman pembukaan seleksi tanggal 1 sampai 5 April 2023. Jadi kita akan menunggu pengumuman pembukaan seleksi yang akan dicantumkan baik di website SPCPI PDN ataupun di SSCASN BKN. Kemudian pendaftaran di SSCASN BKN tanggal 3 sampai 30 April 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD pada bulan Mei sampai Juni 2023. Kemudian pelaksanaan seleksi lanjutan diatur masing-masing kementerian atau lembaga, nanti akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian poin keempat, Kementerian Dalam Negeri agar segera melaksanakan penyiapan dokumen persyaratan, pengumuman pendaftaran dan persiapan teknis portal resmi yang nanti akan disiapkan di SPCPI PDN. Kemudian yang B, persiapan teknis penyelenggaraan SKD dan proses administrasi PNBP dengan BKN. Persiapan pelaksanaan seleksi lanjutan yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah kedinasan dan hasil seleksi dimaksud disampaikan kepada Kepala BKN. Kemudian pengalokasian anggaran untuk proses pendaftaran, seleksi dan kegiatan perkuliahan pada tahun anggaran 2023. Poin kelima, pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil dilakukan dengan tahapan. Menteri Dalam Negeri mengusulkan kebutuhan formasi kepada Menteri Pan-RB dengan tembusan kepada BKN yang sudah memuat nama praja, jabatan, kualifikasi, pendidikan, dan penempatan. Ini bagi praja yang sudah tingkat 4 dan akan lulus nantinya. Kemudian memperhatikan usulan pada angka 5 huruf A, Menteri Pan-RB menetapkan kebutuhan formasi setelah praja dinyatakan lulus pendidikan, itu poinnya. Kemudian yang C, pengangkatan menjadi CMNS dilakukan setelah peserta didik dinyatakan lulus pendidikan dibuktikan dengan ijazah dari lembaga pendidikan kedinasan yang bersangkutan dan ditetapkan pada jabatan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, nanti untuk poin 5 ini pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil, adik-adik sekalian akan diangkat setelah adik-adik menerima ijazah atau telah menyelesaikan pendidikan. Berbeda dengan angkatan-angkatan beberapa tahun yang lalu ketika diangkat CPNS-nya, selama melaksanakan pendidikan, teman-teman statusnya masih sebagai seorang peserta didik, belum sebagai calon pegawai negeri sipil begitu. Kemudian poin yang D, apabila terdapat instansi lain yang membutuhkan lulusan dari pendidikan kedinasan dimaksud, kami harap kesediaan saudara untuk memuat nota kesepahaman MOU yang akan diatur kembali di bawah koordinasi Menteri Pan-RB. Nanti ketika sudah lulus, tidak hanya berkarir di lingkungan Menteri Dalam Negeri, bisa juga berkarir di lingkungan kementerian lainnya. Demikian pengumuman resmi yang telah dikeluarkan. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama terkait dengan kota, kemudian yang kedua terkait dengan jadwal. Untuk adik-adik teman-teman sekalian tidak perlu khawatir berkaitan dengan kota, yang penting adik-adik berjuang secara maksimal, teman-teman berjuang secara maksimal. Kotanya tidak perlu dipikirkan. Kalau misalkan teman-teman adik-adik memang layak berada di sana, maka adik-adik teman-teman sekalian insya Allah akan lolos menjadi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2023. Tidak ada yang tidak mungkin dan semangat terus persiapkan tesnya karena sudah ada jadwal di sini. Meskipun untuk pelaksanaan SKD dan tes-tes lainnya belum secara spesifik, tapi pendaftaran sendiri akan dibuka pada tanggal 3 sampai 30 April 2023. Jadi persiapkan diri adik-adik sekalian. Semangat berjuang, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jason!
Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk update informasi terbaru berkaitan dengan SPCP IPDN. Terima kasih.